Sebuah peluru menembus jantung wanita itu. Tiba-tiba, waktu berhenti dan peluru itu menggantung di udara. Kematian muncul di hadapan wanita itu. Ia berkata bahwa wanita itu hanya memiliki 15 detik. Ia bisa memulai dan menghentikan waktu sesukanya. Namun ketika waktu habis, kematian akan membawanya. Wanita itu menolak menerima takdirnya. Ia ingin melihat dengan jelas wajah si pembunuhnya. Peluru menembus tubuhnya dan memecahkan kaca. Tersisa 14 detik. Wanita itu berbalik. Tersisa 13 detik. Akhirnya ia melihat wajah si pembunuh. Ternyata itu adalah putri dari pasiennya. Mungkin bunuh diri yang menyakitkan dari sang pasien membuat sang putri ingin membunuhnya. Wanita itu memutuskan untuk melawan dan membunuh si pembunuh. Ia menjatuhkan serbuk obat dari atas meja ke lantai, lalu mengambil remote dan mematikan lampu. Tersisa 11 detik. Kemudian ia memindahkan buku-buku dan mengambil sebuah spidol. Ia menulis nama pembunuhnya. Ia memecahkan sebuah vas dan menyiramkan air ke atas meja. Lalu ia melemparkan spidol itu jauh-jauh. Tersisa 7 detik. Ia meletakkan sebatang bunga ke dalam colokan listrik di dekat meja. Ranting itu akan menghantarkan listrik. Ketika dilepaskan akan menyentuh air di atas meja. Jika si pembunuh menyentuh meja, ia akan tersengat listrik. Wanita itu menendang ember hingga air tumpah kemana-mana. Tersisa 5 detik. Ia teringat pada surat bunuh diri yang ia temukan sebelumnya di rumah sang pasien. Wanita tua itu ingin mati dengan pil tidur. Wanita itu telah mengganti pil-pilnya, tapi aksinya diketahui oleh sang putri. Mungkin semua hanya kesalahpahaman dan hati wanita itu mulai ragu. Ia mengambil bunga untuk mengurangi risiko menyetrum si pembunuh. Tersisa 4,5 detik. Ia mengambil pulpen lain dan mengarahkannya ke lantai. Tiba-tiba, peluru kedua menembus tubuhnya. Hanya tersisa 0,61 detik. Kematian berkata bahwa saat wanita itu menyiapkan jebakan, si pembunuh telah mengitari rumah melalui jendela untuk menyelesaikan pembunuhan. Ia jatuh ke lantai dengan sebuah amplop di tangan kirinya. Tangan kanannya tidak meninggalkan jejak apapun. Hidupnya pun berakhir. Si pembunuh kembali ke pintu dan melihat serbuk obat yang tumpah. Ia menemukan sebuah sandal. Ia mendekati meja dan melihat nama yang tertulis di sana. Ia ingin memakai spidol untuk menghapusnya. Namun ia sadar ada yang tidak beres. Ia menemukan pulpen asli dan kembali ke meja. Ketika tangannya menyentuh meja, ia tersengat listrik. Saat si pembunuh bangkit, ia mendengar langkah kaki seorang penjaga yang sedang berpatroli. Ia menghapus nama di meja dan bersiap untuk pergi. Tapi ia melihat amplop di tangan wanita itu. Penjaga melewati ruangan itu dan melihat adegan pembunuhan. Si pembunuh melarikan diri dengan membawa amplop itu. Namun saat membukanya, ia membeku. Surat bunuh diri dari ibunya mengungkap bahwa sang ibu memang berencana mati bersama putrinya dengan pil tidur karena rasa sakit yang tak tertahankan. Si pembunuh merasakan penyesalan yang luar biasa. Namun semuanya sudah terlambat.